Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman yang menonton video ini pada saat waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firzi, Prodi Teknologi Rekayasa Logistik dengan NIM 0820250053. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulik SMPP PHP MyAdmin dengan database MySQL. Nah, pertama-tama kita harus menyiapkan sebuah konsep atau database apa yang ingin dibuat dan ada entity apa saja di dalamnya. Di dalam entity ada atribut apa, relationship-nya apa. Nah, pada kali ini saya sudah membuat suatu rancangan database. Nah, yang bernama penjualan ya. Sini penjualan. Nah, database itu ada sebagai informasi itu adalah struktur informasi ya. Nah, di dalam database ada itu yang sudah saya jelaskan tadi ada entity sebagai tabel, ada atribut, file, dan ada relationship hubungannya. Nah, di penjualan ini ada memiliki 5 entity. Yang pertama ada user, products, orders, dan payment. Users itu orangnya, products itu barang-barangnya, orders itu suatu transaksinya, payment itu pembayarannya. Nah, di dalam entity tersebut terdiri dari beberapa item. Di users ada ID sebagai primary key, ada name dan email sebagai atribut. Di products itu ada ID product sebagai primary key, name, price, stock sebagai atributnya. Di dalam orders ada atributnya terdiri dari ID order sebagai primary key, ada user ID sebagai foreign key, ada total price-nya ya. Nah, berikutnya ada payment. Di payment itu ada ID payment, ada ID order sebagai foreign key-nya, sebagai ya foreign key, ID payment sebagai primary key, dan atributnya ada payment method dan juga status. Nah, ketika teman-teman sudah membuat sebuah konsepnya, ada apa saja yang di database yang teman-teman akan buat, berikutnya membuat sebuah tabel relationship. Apakah itu hubungannya one to many, terus many to many, atau one to one? Kita harus mengetahuinya karena hubungan antar tabel itu harus jelas. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat pada Draw.io ya. Di Draw.io suatu tools untuk membuat ERD. Nah, sini saya sudah membuat untuk efisiensi waktu. Di dalam user itu hubungannya one to many ke orders. Di orders itu ada hubungannya ke payment one to one. Di dalam order ke products itu ada penengahnya yaitu order items. Nah, kenapa ada penengahnya? Karena di orders ke products itu nggak bisa langsung karena harus menyimpan orderannya ini yang dari user. Nah, berikutnya di dalam user itu ada foreign key yang tadi sudah dijelaskan. Di dalam orders ada primary key dan ada foreign key-nya itu ID usersnya tentunya. Berikutnya di payment itu ada ID payment-nya sebagai primary key. Dan juga ada foreign key sebagai ID orders hubungannya. Nah, di orders dan di antara orders dan products tadi ada order items. Dia menyimpan primary key order item, terus ada ID product dan ID order sebagai foreign key. Di dalam products tentunya ada ID product sebagai primary key, ada name, price, stock juga sebagai atributnya. Nah, setelah menentukannya, kita masuk ke dalam pembuatan database-nya. Nah, kita buka SMPP. Setelah teman-teman membuka, itu jalankan action di modul Apache dan MySQL. Setelah jalan dan portnya sudah muncul dan juga MySQL-nya. Nah, portnya 80 yaitu standar dari HTTPS. Nah, ini sudah masuk ke localhost-nya phpMyAdmin saya. Nah, di dalam pembuatan database ini ada dua cara. Cara pertama itu klik new. Klik new, terus kita beri nama database-nya, misalkan penjualan. Nah, penjualan habis itu langsung create. Oke, di sini tidak bisa dibuat ya. Tidak bisa dibuat. Nah, oke.
Kita klik lagi coba. Oke, sepertinya ada error. Penjualan. Oh, sorry. Karena penjualan itu sudah ada. Nah, kita hapus saja. Kita hapus saja. Drop database penjualan. Nah, tadi ada dua cara. Pertama, klik new. Seperti yang tadi, klik penjualan. Terus create. Tadi muncul di samping ya. Nah, tapi kita nggak pakai cara manual itu. Membuat tabelnya yang ada di dalam database-nya juga nggak pakai ini. Kita pakainya query yang ada di dalam konsol ini, di paling bawah ya. Itu bisa diklik. Terus gue menggunakan ini. Nah, kita hapus lagi database tersebut. Jangan tidak lupa untuk mengklik Ctrl Enter. Nah, kita buat lagi yaitu create database. Baik, sebelumnya kita akan menghapus. Oke, hapus dulu coba ya. Belum hapus ya. Oke. Oke, kita klik refresh dulu. Langsung kita create the database penjualan. Nah, sudah buat. Itu database penjualan sudah ada di sini. Sekarang kita bikin entity tabel yang ada di konsep yang sudah dibuat. Pertama kita buat create kita membuat create, kita split layar aja biar lebih jelas. Create your tabel user. Jangan lupa untuk titik 2. Setelah itu case buka kurung, di dalam isi user itu ada atributnya. Tentunya dari sini kita untuk mempercepat copy. Nah, sini lupa nanti di akhir kita harus merapikan. Ada ID usernya, dia sebagai integer. Nah, dia auto increment yaitu nanti dibikin secara auto dan nomornya akan berurutan. Nah, primary kasih koma, habis itu di nama itu dia sebagai varchar. Nah, di sini kita beri batasan aja angka namanya itu 100 karakter. Berikutnya emailnya guys ini koma. Setelah itu emailnya varchar dia emailnya 250 karakter. 205 boleh deh. Nah, sebentar di sini ada increment primary 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 key ya. Sebentar. Primary ya, bukan primary. Primary primary key. Setelah itu kita tutup. Nah, klik Ctrl Enter. Sudah terlihat di sini ada tabel user. Berikutnya kita buat lagi tabel berikutnya. Bikin saja sampai tabel semua selesai dibuat. Oke. Create tabel. Kita copy sini. Nah,
Di sini pakai S buka kurung, ID-nya sebagai integer, dia itu sama juga ya. Sini auto dan sebagai primary key kita langsung copy aja agar menghemat waktu. Nah, sama namanya itu nama produknya dia sama varchar varchar sama aja varchar 100 karakter ya, silakan kasih koma, price-nya itu desimal 10,2. Nah, kenapa di sini 10,2? Karena kalau misalkan nih suatu harga kan misalkan 10 juta. Nah, itu di akhiran suka ada 2 digit terakhir. 2 digit terakhir ini kita akan hilangkan dengan cara dua ini. Nah, berikutnya itu stoknya sebagai integer. Terus stoknya integer saja. Terus tutup. Tutup. Nah, terus klik Ctrl Enter. Sudah dibuat. Berikutnya tabel ketiga lanjutkan. Tadi itu ada order ya. Ada order. Nah, di sini kita masukin dulu klik tabel. Ordernya O-nya kecil. O-nya kecil. Setelah itu buka kurung. ID-nya integer. Sama juga kita copy ya. Copy habis itu user ID-nya dia integer. Setelah itu ada total price. Total price juga sama ya, total price itu desimal. Oh ya, di sini jangan lupa untuk memberi apa namanya garis bawah atau underscore. Total price-nya itu desimal. Desimal sama juga 10,2. Dan karena ID user itu sebagai foreign key. Nah, kita masukin di sini foreign key. Foreign key user underscore ID. Oh, sorry. ID users. Itu reference. Reference-nya ada di user tanpa S dan ID user. Bentar, ya, ID user. Setelah itu dikasih ditutupin ini. Sebentar. Oh ini kurang koma ya. Kurang koma terus Ctrl Enter. Ada yang salah. Di penjualan orders error foreign key constraint incorrectly. Oke, sip. Kita copy ID orders. Setelah itu nah
Di sini foreign key ID user reference user ID. Usersnya ini lupa ya pakai S ya. Oke. Kenapa user pakai S? Karena tadi kita namanya pakai S ya. Nah, berikutnya kita create table lagi sama. Kita create table lagi. Di sini payment di payment hmm, masukin ke sini terusnya terus dulu. Nah, itu ini yaitu p-nya kecil, ini itu buka kurung, id-nya sama, itu lagi order id-nya. Dia itu order id itu sebagai integer ya. Order id itu sebagai integer, terus dikasih koma, terus habis itu di sini id payment payment. Terus order id itu ini id salah ya, kebalik. id order. Terus payment method itu sebagai varchar ya, varchar sebagai varchar, dia 50 aja deh payment methodnya. Terus jangan lupa dikasih koma. Terakhir ada statusnya itu sebagai varchar juga, sebagai varchar dia 60. Nah, karena di sini ada tadi foreign key, kita masukkan dulu. Sini kita masukin foreign key sama foreign key-nya itu ada di id order ya. id order reference dari orders. Nah, ini orders ya ketahuan. Terus masuk ke id orders. Oke, tanpa S. Kita tutup. Kita rapiin, ditutup, koma, kontrol, enter. Garing error. Kita copy terlebih dahulu dari refresh di sini. Itu errornya di id order reference orders, id order id payment. Oh, sepertinya dari sini tuh baik. Setelah ditemukan itu errornya kenapa nggak bisa create table. Di bagian sini tuh di tabel order itu saya menamakannya id saja, nggak ada id order. Jadi kuncinya di sini kita bukan pakai id order, tapi sini tuh id. Nah, di sini juga cukup id dan ini id, tapi mengambil dari tabel order gitu ya. Baik, kita coba di ini ke error. Kita lihat ke bawah lagi, kita fix sih nggak bisa di ini ya, nggak bisa di close.
Kita cek lagi di order. Kita masuk ke penjualan. Create tabel payment, ID payment. Kita udah mulai ID integer payment, okay, ID reference orders ID. Nah, coba kita jalani lagi. Oh ya, ini lupa di coba kita rapin dulu ya. Payment udah oke. Ada ID sebagai integer. Payment char. Terus status foreign key, klik ID, reference orders ID. Coba kita cek lagi apakah foreign key error lagi ya. Sini error lagi. Sepertinya harus dibetulkan dulu sebentar ya. Baik, sepertinya kita harus menghapus dulu dari order ini ya. Kita balik ke penjualan. Coba kita oke. Nah, di sini drop tabel orders. Oke, kita hapus dulu tabel ordernya. Yes, oke. Nah, order hapus, kita buat ulang dulu order. Seperti yang tadi, kita langsung ambil yang ada di sini. Membuat tabel order, di copy. Nah, di sini kesalahannya itu saya tidak menuliskan orders ID. Nah, di bagian sini ada ID order gitu, teman-teman. Nah, setelah itu kita boleh langsung di Ctrl Enter. Nah, baru kita membuat tabel payment. Kita copy, setelah itu jadi tabel payment, ID payment. Nah, di sini ID-nya diubah jadi ID order. Nah, ini klik order. Friends, ID dari order. Ini order. Nah, sudah teman-teman. Dan di sini juga sepertinya ada yang salah. Foreign key. FOREIGN key. A comma or closing bracket was expected. Ini di order. FOREIGN key. Apa yang salah ya? Coba ketik ulang aja deh foreign key-nya. Kita ketik ulang. Rapin dulu. Sabar. Ini taruh ke bawah. Method, cari metode ke bawah. Dan sini taruh ke bawah. Nah, sini foreign key. Nanti ada yang salah deh di antara itu foreign key. Baik, sepertinya tadi kesalahannya itu kurang koma ya di sini. Harusnya disediakan koma. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita itu harus sabar, banyak-banyak sabar. Oke, sudah terbuat 4 tabel. Dan entity terakhir kita akan membuatnya. Smart. Set. Seperti apa ya? Tabel yang ini aja kita copy.
Aduh, kita create tabel order. Nah, di sini juga, terus di sini juga, sini juga. Teman-teman, kita harus melihat dulu. Payment 1, 2, 3, 4. Oh, tabel yang terakhir itu dari penghubung antara orders dan item. Sebentar. Baik, ini tabel terakhir yang harus ada itu dari penghubung antara order dan produk, yaitu order items. Kita copy ke sini, create order items, itu di dalamnya ada ini ya. Sini lagi. Ini kita hapus dulu. Terus si enter. Ada ID order. ID order itu seperti tadi, itu dia integer, kasih koma. Ini juga integer dikasih koma, dan yang terakhir juga ID produk dan ID order saja ya. Nah, sini ID produk, ID order item. Habis itu ID order dia integer 5. Nah, di sini kita rapin dulu ya. Ini dia itu auto increment. Ini ya, auto increment primary key. Nah, di sini ID produknya juga dia sebagai integer, terus ID order. Setelah itu kita panggil ya. Itu kayak tadi ya. Masukin foreign key. Foreign key-nya, itu ID produk, ID produk, terus reference dari tabel products. Terus itu cari deh itu ID produk. Nah, dikasih koma, kita copy. Sini itu ID order ya. ID order, orders. Kita rapiin dulu. Ditutup oleh kurung dan ini. Kita kasih Ctrl Enter. Di sini ada yang salah lagi. Di sini ada yang salah, penjualan. Order items itu ID order item R150 foreign key constant incorrectly dari order item. Order item, order item. Baik, ini terjadi error karena pada tabel produk lagi-lagi ada kesalahan, yaitu ID harusnya ID produk karena yang dipanggil itu ID produk. Nah, kalau misalkan kita panggil dia langsung ID ya, apakah bisa? Kita copy dulu, langsung copy di sini, copy, ini kita hapus. Nah, di sini itu di dalam tabel produk itu nggak ada ID produk, tapi ID saja. ID saja, dalam ID saja.
Kita lihat apakah bisa. Dan bisa. Oke. Dan itu adalah tutorial yang sangat panjang untuk membuat tabel-tabel yang ada di database penjualan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan, ada banyak tutur kata yang salah, ada banyak yang kurang jelas. Mungkin di next video saya akan lebih banyak improve. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.